Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur kisah dari sebuah film yang berjudul News of the World. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan dipersembahkan oleh Universal Pictures. Dibintangi oleh Tom Hanks yang berperan sebagai sosok Kapten Kidd, Helena Zingel yang memerankan sosok gadis kecil bernama Johanna, Elizabeth Marvel yang berperan sebagai Mrs. Gannett, Fred Hexinger yang memerankan sosok John Kelly, serta turut diramaikan oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Sebelumnya, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film News of the World sendiri menceritakan tentang sosok Kapten Kidd, seorang pensiunan prajurit yang berasal dari kota San Antonio. Untuk mencukupi kebutuhan hidup di usianya yang semakin menua, Kapten Kidd kemudian beralih profesi sebagai seorang pembaca berita dari satu kota ke kota lainnya. Suatu hari di tengah perjalanannya, Kapten Kidd menemukan sebuah karavan yang telah diserang dengan seorang gadis kecil yang tampaknya berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut. Gadis kecil itu menggunakan bahasa Kiowa, yang merupakan sebuah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Indian. Kapten Kidd yang tentu saja tidak mengerti akan apa yang diucapkan oleh gadis kecil tersebut, lantas memanggilnya dengan nama Johanna, sesuai dengan nama yang tertera pada dokumen yang ia temukan di sana. Atas saran dari seorang komandan pasukan kavaleri yang Kapten Kidd temui, dirinya pun kemudian membawa gadis kecil tersebut menuju ke kota bernama Red River agar bisa menyerahkan gadis itu ke sebuah pos komando yang ada di sana. Setelah sampai ke Red River, Kapten Kidd tampak dibuat kecewa setelah mengetahui bahwa agen yang bertugas untuk mengurus orang-orang yang hilang ternyata telah pergi dan baru akan kembali 3 bulan kemudian. Dirinya yang harus segera melanjutkan perjalanan ke kota lain, kemudian mencoba untuk menitipkan Johanna kepada salah satu kenalannya yang ada di kota tersebut. Namun, sikap Johanna yang tidak bersahabat dan tingkah lakunya yang liar membuat kenalan Kapten Kidd dibuat sangat kesulitan. Merasa tidak nyaman, Kapten Kidd lalu memutuskan untuk membawa anak tersebut dan mengantarkannya sendiri menuju kota Castroville yang berjarak sekitar 400 mil. Kota Castroville sendiri, berdasarkan dokumen yang Kapten Kidd temukan, merupakan tempat tinggal dari adik orang tua Johanna yang telah tewas dan berjarak cukup dekat dari kota San Antonio yang merupakan tempat asal pria tersebut. Untuk mempermudah perjalanan yang akan Kapten Kidd tempuh, kenalannya kemudian meminjamkan sebuah gerobak yang bisa digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan. Lanjut cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua kini sampai ke sebuah kota bernama Dallas. Di kota ini, Kapten Kidd kembali bertemu kenalannya yang bernama Gannett. Mrs. Gannett yang ternyata bisa menggunakan bahasa Kiowa, lalu mencoba berkomunikasi dengan Johanna dan menyampaikan maksud Kapten Kidd
yang ingin mengantarkan gadis itu kepada satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. No Kiowa family neither. Di sini Johanna jelas terlihat keberatan dan tidak menginginkan hal tersebut. Ketika malam tiba, seperti biasa, Kapten Kidd mulai menjalankan profesinya untuk membaca berita dan memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di kota Dallas. Selesai melakukan rutinitas tersebut, Kapten Kidd dan Johanna yang hendak kembali ke kediaman Mrs. Kenneth tempat mereka menginap, tampak ditemui oleh Almay bersama rekan-rekannya. First Texas Infantry, Northern Virginia. Tujuan Almay tentulah tidak baik. Pria itu dengan lancang bermaksud ingin membeli Johanna dan menjualnya kembali sebagai budak kepada orang lain. Mendengar hal tersebut, Kapten Kidd tentu saja marah dan memutuskan segera pergi dari kota itu untuk memastikan keselamatan Johanna. I'm coming for you. Tetapi Almay yang mengetahui kepergian Kapten Kidd tentu saja tidak tinggal diam. Bersama kedua rekannya, pria itu pun segera mengejar dan berhasil menyusul Kapten Kidd di sebuah area perbukitan. Adu tembak pun kini tak bisa terelakkan. Kapten Kidd yang berusaha melindungi Johanna tentu saja memberikan perlawanan sengit. Namun jumlah mereka yang tidak seimbang membuat posisi Kapten Kidd nampak terjepit. Kondisi pun semakin diperparah dengan jumlah peluru pistol milik Kapten Kidd yang mulai menipis. Dengan sebuah senapan dan amunisi yang hanya digunakan untuk menembak burung, Kapten Kidd tentu saja sadar bahwa dirinya tidak mungkin bisa menang. Menyadari hal tersebut, pria itu pun meminta Johanna untuk segera mengambil kuda dan pergi agar bisa menyelamatkan diri. Namun bukannya memilih pergi, Johanna malah mengambil uang logam yang Kapten Kidd dapatkan dari membaca berita dan mengisikan uang logam tersebut ke dalam selongsong peluru agar amunisi yang awalnya hanya bisa digunakan untuk menembak burung kini bisa digunakan untuk melumpuhkan manusia. Berkat tindakan Johanna yang begitu berani, Kapten Kidd akhirnya berhasil menang dan menghabisi Almay beserta kawan-kawan. Setelah kejadian itu, Johanna terlihat jauh lebih membuka diri daripada sebelumnya. Meskipun Kapten Kidd hanyalah orang asing, tetapi sejauh ini hanya dialah orang yang begitu peduli dan rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi dirinya. Di dalam diri Kapten Kidd, Johanna seakan menemukan sosok pengganti orang tuanya. Walaupun masih terbatas dalam bahasa Kiowa, Johanna mulai mencoba berkomunikasi. Kapten Kidd sendiri sedikit demi sedikit mulai mencoba memahami kata-kata dalam bahasa Kiowa berdasarkan apa yang Johanna tuturkan. Singkat cerita, lewat perjalanan yang ditempuh membawa mereka sampai ke sebuah wilayah bernama Elk Country. Elk Country sendiri merupakan sebuah daerah yang ditempati dan dikuasai oleh sekelompok pemburu yang mempekerjakan puluhan orang dari berbagai etnis dan suku untuk memburu bison secara besar-besaran. Pemburuan bison yang dipimpin oleh seorang pria bernama Farley itu tentu merupakan sebuah tindakan ilegal dan sangat ditentang keras oleh berbagai pihak. Dan dengan alasan itulah, Farley nampak begitu protektif dengan wilayahnya dan tidak membiarkan orang lain bebas masuk secara sembarangan.
Farley pun kemudian mempersilahkan Kapten Kidd dan Johanna untuk melintas di wilayahnya dengan sebuah syarat di mana Kapten Kidd harus membacakan berita yang ia buat sendiri kepada para pemburu yang ia pekerjakan. Namun alih-alih membaca berita kebohongan yang sudah dipersiapkan oleh Farley, Kapten Kidd malah membacakan berita yang menyulut semangat dari orang-orang yang pria itu pekerjakan untuk melakukan pemberontakan dan terbebas dari belenggu yang selama ini menyiksa mereka. Dalam kerusuhan yang tengah terjadi, Kapten Kidd dan Johanna sempat nyaris tewas oleh sergapan Farley beserta para bawahannya yang menghalangi usaha mereka untuk kabur. Tetapi beruntung, salah satu bawahan Farley bernama John Kelly yang merasa muak atas sikap atasannya tersebut berbalik memihak Kapten Kidd dan menghabisi Farley bersama para bawahannya. John Kelly yang kini ikut bersama Kapten Kidd dan Johanna akhirnya berpisah di sebuah persimpangan. Meskipun pria itu sempat ingin ikut bersama Kapten Kidd, namun sang kapten kemudian menyarankan agar John Kelly memilih jalannya sendiri. John Kelly yang tahu bahwa daerah yang dituju oleh Kapten Kidd adalah Hill Country, yang merupakan kawasan dari orang-orang Indian yang kurang bersahabat, lalu memutuskan untuk memberikan pistol satu-satunya yang ia miliki. Membalas kebaikan Kelly, Kapten Kidd lantas memberikan surat kabar yang berisi berita yang begitu pria itu sukai, dan tentu saja membuat John Kelly amat senang. Lanjut cerita, Kapten Kidd yang mulai memasuki kawasan Hill Country yang merupakan bagian dari wilayah Kiowa, perlahan kini menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh orang-orang Indian yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Agar bisa selamat, Kapten Kidd kemudian meminta Johanna untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Kiowa. Untungnya apa yang mereka lakukan tersebut ternyata berhasil mencegah orang-orang Indian melakukan serangan. Kapten Kidd dan Johanna pun sekarang sampai ke sebuah wilayah yang gadis itu kenali sebagai daerah tempat tinggal bersama orang tuanya dulu. Menuruti permintaan Johanna, Kapten Kidd kemudian menyempatkan waktu untuk menemani gadis tersebut melihat kembali bekas rumahnya yang kini mulai rusak dan terbengkalai. Di sana Johanna tampak begitu sedih karena apa yang dirinya lihat tentu kembali mengingatkan kenangan atas orang tuanya yang kini telah tiada. Johanna sendiri sebenarnya adalah anak dari pasangan asal Jerman yang bermigrasi ke benua baru bernama Amerika. Namun, karena semenjak kecil dirinya tumbuh di pemukiman orang-orang Indian, membuat Johanna lebih fasih menggunakan bahasa Kiowa dan bertingkah laku layaknya orang-orang Indian. Setelah puas mengenang masa lalunya, Johanna dan Kapten Kidd lantas kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi sialnya, sebuah jalanan menurun yang cukup curam membuat gerobak yang mereka naiki kehilangan kendali dan berakhir jatuh dari atas tebing. Kapten Kidd dan Johanna tentu saja selamat setelah berhasil terlebih dahulu melompat dari atas gerobak. Namun masalah baru kini muncul, di mana kendaraan mereka yang rusak bersama para kuda yang ikut mati membuat Kapten Kidd dan Johanna harus melanjutkan perjalanan yang masih sangat jauh dengan berjalan kaki. Panas terik dan rasa lelah perlahan mulai menyiksa. Kondisi pun semakin diperburuk dengan bekal air minum yang mereka miliki kini telah habis.
Tetapi untunglah sesaat sebelum Kapten Kidd dan Johanna benar-benar menyerah, bantuan pun secara tidak terduga datang dari sekelompok orang-orang Indian yang mau berbaik hati memberikan seekor kuda agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, berkat kuda yang diberikan oleh orang-orang Indian, Kapten Kidd dan Johanna akhirnya sampai ke tempat yang mereka tuju, Castroville. Johanna yang kemudian sadar bahwa tujuan mereka ke sana bukanlah untuk membaca berita dan mengumpulkan uang receh tanpa memberontak. Dirinya tentu tidak ingin diserahkan kepada pasangan Leonberger yang merupakan saudara dari orang tuanya itu. Bagi Johanna, bersama Kapten Kidd membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, bersama Kapten Kidd, dirinya bisa menemukan banyak hal-hal baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menyadari bahwa dunia yang ia kenal ternyata jauh lebih luas dan indah dari apa yang selama ini bisa ia bayangkan. Tetapi sebaliknya, Kapten Kidd sebagai orang asing tentu merasa tidak pantas untuk terus membawa Johanna bersamanya. Bagi pria itu, pasangan Leonberger lah yang jauh lebih layak mengasuh Johanna karena mereka adalah kerabat dekatnya. Setelah menyerahkan Johanna, Kapten Kidd lantas berpamitan untuk segera pergi. Sementara itu, Johanna yang masih begitu marah nampak tidak terlalu memperdulikan kepergian pria tersebut. Kembali ke Kapten Kidd yang melanjutkan perjalanan, pria itu pun kini menuju San Antonio untuk mengunjungi makam istrinya yang ada di sana. Sesampainya di kota tersebut, dirinya menyempatkan sedikit waktu untuk melihat kembali rumah miliknya yang tampak sudah tidak terawat dan dipenuhi oleh debu. Beberapa waktu kemudian, Kapten Kidd yang sedang berada di makam istrinya dibuat begitu sedih setelah mengingat kata-kata Johanna yang menyebutkan bahwa terkadang untuk bisa melangkah ke depan kita perlu untuk kembali melihat ke belakang. Pria itu kini sadar bahwa Johanna lah alasan dibalik keberanian dirinya untuk menempuh perjalanan sejauh 400 mil dan kembali ke kota asalnya yang penuh akan kenangan pahit di masa lalu. Gadis kecil itulah yang membuat dirinya yang tinggal sebatang kara akhirnya memiliki kembali tujuan hidup. Dengan membulatkan tekad, Kapten Kidd bergegas kembali menuju Castroville untuk menemui Johanna. Dan apa yang ditakutkan oleh Kapten Kidd selama ini ternyata benar. Johanna sama sekali tidak diperlakukan dengan layak. Pasangan Leonberger menganggap gadis kecil tersebut tidak lebih dari seorang pekerja di lahan pertaniannya. Kapten Kidd dengan penuh rasa penyesalan berulang kali meminta maaf kepada Johanna atas tindakan bodohnya yang telah tega meninggalkan dirinya di sana. Sementara itu, Johanna yang begitu terharu dengan kedatangan Kapten Kidd tampak menangis dan segera memeluk pria tersebut. Sampai di sini, film pun berlanjut ke beberapa bulan kemudian, di mana memperlihatkan Kapten Kidd bersama Johanna tengah membacakan cerita kepada orang-orang di kota yang mereka kunjungi. Namun, tidak seperti sebelumnya. Kali ini, Johanna juga ikut terlibat sebagai pemberi efek suara yang membuat cerita yang disampaikan oleh Kapten Kidd menjadi lebih dramatis dan begitu dinikmati oleh para pendengarnya. Seperti biasa, setelah membacakan berita dan sebuah cerita kepada para penduduk,
Kapten Kidd kembali memperkenalkan diri dan gadis kecil bersamanya yang kini telah berganti nama menjadi Johanna Kidd. Sampai di sini film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul News of the World yang dirilis pada tahun 2020 dan dipersembahkan oleh Universal Pictures. Terima kasih karena telah menonton dan menyimak. Sampai bertemu kembali di video Oldboy Story selanjutnya. Bye bye.